dosaku, indahkanlah ratap serta tangisku. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita pada hari ini kembali diundang untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudari itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari terakhir atau hari ke-9 dalam novena kita kepada Allah Roh Kudus. Dan hari ini juga keluarga besar Ordo Agustinus merayakan pesta Santa Rita dari Kasya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini, dan Yesus mengundang Petrus untuk mengikuti dia. Dan tentu dalam amanat perpisahan, di dalam percakapan dan perjumpaan antara Yesus dan murid-muridnya, Yesus menekankan suatu hal yang penting dalam perjumpaan antara murid-murid atau pengikut Yesus dengan Yesus itu, yaitu agar semua orang yang mengenal Yesus datang dan mencintai dia, lalu mengikuti cara hidup, pola hidup, gaya hidup Kristus itu sendiri. Hari ini ketika Yesus berbicara dengan Petrus, ia menginginkan agar Petrus mau benar-benar mengikuti Yesus dan teristimewa cara hidup Yesus. Dan cara hidup yang ideal, yang mau diundang oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah siap untuk berkorban. Dan pengorbanan ini adalah pengorbanan yang membawa kemuliaan. Sebab Yesus Sang Guru telah menunjukkan kepada para muridnya bagaimana pengorbanan Yesus untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan bagi dunia. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, Allah penebus, harus berani untuk memberikan hidupnya,
untuk mengikuti Yesus secara total dan menyerahkan hidup secara benar kepada Yesus. Dan penyerahan diri ini harus menjadi suatu tuntutan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Dan di dalam panggilan ini ada satu semangat yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus siap berkorban. Berkorban untuk mempertahankan nilai-nilai Injil yang telah diwartakan oleh Yesus. Kita diundang untuk berani mewartakan dan membela iman kita akan Kristus. Dan teristimewa dalam mengikuti Yesus, kita siap berkorban. Berkorban untuk memikul salib Kristus. Berkorban untuk senantiasa membawa karya penebusan Allah benar-benar nyata di dalam kehidupan. Agar karya keselamatan Allah menjadi milik semua orang yang mengenal Kristus, yang menerima Kristus, dan mencintai Kristus selamanya. Saudara-saudari, kita dituntut di dalam perjalanan hidup kita untuk tidak pernah mengabaikan akan kehadiran Roh Allah, Roh yang menyucikan, Roh yang memperbaharui, Roh yang menuntun kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Roh yang memperbarui hidup kita agar kita terus mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Dan Roh itulah yang tinggal di dalam diri kita, yang akan selalu membuka mata dan hati kita untuk mengenal Kristus, untuk mengenal kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, dan teristimewa untuk memahami rencana-rencana Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang berlimpah rahmat akan senantiasa menjaga kita, melindungi perjalanan iman kita, agar kita boleh sampai kepada tujuan akhir dari perjalanan atau ziarah iman kita, yaitu kesatuan dengan Bapa di surga. Semoga panggilan Yesus hari ini untuk mengikuti Dia benar-benar hidup di dalam diri kita, mengikuti hidup Yesus, mengikuti cara hidup Yesus, dan mengikuti jalan kehidupan Yesus itu sendiri. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.